jubah revivalist. Revivalist adalah orang yang menghidupkan kembali atau memulihkan sesuatu yang sudah tidak terpakai. Dalam konteks keagamaan, revivalist adalah seseorang yang mempromosikan atau menyelenggarakan kebangkitan keagamaan. Kata revivalist berasal dari kata revival yang berarti kebangkitan kembali atau kebangunan baru. Dalam Alkitab, revivalist adalah seorang beriman yang bersemangat dan fokus serta bersedia membayar harga apapun untuk hidup dalam komunitas, kemurnian dan kekuasaan. Revival itu mengembalikan. Yesus itu melakukan banyak mujizat. Yesus itu banyak melakukan hal yang dahsyat, keajaiban, dan itu dilakukan oleh kisah para rasul. Gereja mula-mula. Amin. Apa yang Yesus lakukan sekarang dilakukan oleh siapa? Gereja mula-mula. Petrus dan teman-teman mereka melakukan banyak mujizat. Sekarang saya bertanya, gereja sekarang ini, orang Kristen sekarang ini masih sama gereja mula-mula kah? Orang bisa menyembuhkan, orang Kristen tulus, setiap hari tambah jiwa diselamatkan. Masih begitukah? Kisah para rasul itu semua orang-orang ketakutan dengan kelompok gereja ini. Kenapa? Karena kelompok gereja ini melakukan banyak mujizat, banyak tanda, benar ya? Terus setiap hari kelompok mereka ditambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kenapa? Karena kelompok gereja ini kelompok yang tulus, saling mengasihi, saling mencintai. Pertanyaan saya, masihkah gereja sekarang seperti ini? Nah, revivalist adalah seseorang yang mengembalikan, memulihkan sesuatu yang sudah tidak terpakai. Sesuatu yang pernah terjadi itu dipulihkan kembali, dilakukan lagi oleh revivalist. Paham di sini? Jadi kalau kita menjadi seorang revivalist adalah kita harus kembali kepada kodrat asal kita, gereja mula-mula, melakukan banyak mujizat, tanda-tanda ajaib, menyembuhkan, ngusir setan, dan persekutuan kita tulus. Persekutuan kita ini saling mencintai satu dengan yang lainnya. Amin. Mari kita menjadi revivalist. Saya mendapati gereja sekarang tidak seperti gereja yang mula-mula. Tapi aku berdoa GSJ Anak Supporter Semen seperti gereja yang mula-mula. Kembali saling mencintai, kembali menyatakan mujizat, kembali menyatakan hal yang dahsyat. Bagaimana menerima jubah revivalist? Yang pertama, temukan pemimpin yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan atau surga. Tidak semua pemimpin, tidak semua pendeta itu dekat dengan Tuhan, dekat dengan surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga, dalam angin badai Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Elia adalah wakil surga di bumi ini. Sekarang dia kembali ke surga. Setuju? Itulah sebabnya Elisa mengejar orang yang dekat surga ini. Itulah sebabnya Elia mengejar orang yang dekat Tuhan ini. Itulah sebabnya Elisa menangkap ini bukan orang sembarangan ini. Ini bukan orang sembarangan, tapi ini orang surga ini. Ini bukan pendeta sembarangan ini. Ini pendeta bukan pendeta sembarangan. Amin. Temukan pendeta yang seperti ini. Yang kedua, temukan pemimpin yang mampu menghubungkan kita dengan Tuhan atau surga. Tadi yang pertama, pemimpin yang terhubung dengan surga. Sekarang pemimpin itu mampu menghubungkan engkau dengan surga, dengan Tuhan. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Konteks cerita ini adalah Elia sedang menantang 450 Nabi Baal, benar ya? Nah, Nabi Baal disuruh mempersembahkan lembu dengan penyembahannya. Tapi apa yang terjadi?
Allah atau dewanya atau berhalanya tidak datang. Tapi giliran Elia dia praktek, dia memberikan persembahan, korban, maka api turun. Api turun tanda Tuhan menjawab doanya. Api turun tanda bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja. Api turun tanda ada hadirat Tuhan yang nyata. Amin. Nah, di situ setelah kejadian itu, maka semua orang sujud menyembah Tuhan. Artinya dari sepak terjang Elia banyak orang ketemu dengan Tuhan. Dari pelayanan Elia, semua orang ketemu dengan Tuhan. Jadi Elia adalah bukan sekedar hamba, bukan sekedar pendeta, bukan sekedar gembala, tapi dia sendiri terhubung dengan Tuhan. Dia juga bisa menghubungkan yang dia layani kepada Tuhan. Yang ketiga, temukan pemimpin yang menyalurkan anugerah bagi kita. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Akan apa? Catat baik-baik, akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Mujizat itu hanya terjadi kalau kita taat. Katakan dengan saya, mujizat tidak akan terjadi kalau kita mikir. Tetapi mujizat akan terjadi kalau kita taat. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan ia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu. Mati ini? Tidak. Kenapa? Karena mengikuti perkataan Nabi. Artinya Elia ini membawa anugerah kehidupan bagi orang. Temukan pemimpin yang membawa anugerah dalam hidupmu. Berapa banyak masalahmu tertolong di gereja ini? Berapa banyak kesulitanmu tertolong di gereja ini melalui doa-doa di gereja ini? Itu adalah anugerah Tuhan bagimu. Si janda ini, dia mendapat anugerah. Kenapa? Harusnya mati, tapi dihidupkan kembali. Kenapa? Ketaatannya. Pendeta yang begitu itu. Cari pendeta yang memberikan anugerah. Yang keempat, temukan pemimpin yang kualitasnya lebih dari harta dunia. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasang lembu itu, menyembelihnya dan masak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Siapakah Elisa? Elisa adalah orang yang membajak sawah. Ternyata terjemahan lain itu 12 hektar. Jadi Elisa ini orang kaya. Dia punya sawah 12 hektar. Tetapi begitu dia mengenal Elia, dia meninggalkan itu semua. Dia bakar kayunya, dia sembelih lembunya, dia makan bersama-sama teman-temannya. Dan setelah itu, ini sebagai tanda perpisahan. Maafkan saya tidak akan lagi ada di tempat ini. Saya akan mengikut seorang yang memang dia adalah wakil Tuhan. Apa maknanya Bapak Ibu? Maknanya adalah temukan pemimpin yang kualitasnya lebih dari harta dunia. Saya mungkin tidak seperti pendeta-pendeta yang lain yang menjanjikan ini, menjanjikan itu dan sebagainya. Tapi saya hanya menjanjikan realita Tuhan. Saya tidak bisa memberikan kekayaan bagi jemaat secara finansial, secara materi. Tapi saya memberikan kekayaan secara rohani.
itu yang lebih berharga. Nah, Elisa perhatikan baik-baik, 12 hektar tanahnya dijual, kayunya dibakar, terus dia meninggalkan semuanya. Dia pamit sama orang tuanya dan mengikuti Elia karena mendapati Elia ini berkualitas. Temukan pemimpin rohani yang berkualitas, ikuti dia. Yang berikutnya, kelima, temukan pemimpin yang revivalist. Seorang Elia itu dia pembawa kegerakan. Ketika engkau mengikuti orang yang berada dalam kegerakan, maka engkau bukan sekedar orang Kristen belaka, tapi engkau orang Kristen yang berjalan dalam kegerakan. Saya ulangi, ketika engkau mengikuti seorang yang berjalan dalam kegerakan Tuhan, maka engkau bukan sekedar orang Kristen belaka, tapi engkau orang-orang yang berada dalam kegerakan Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Ngertilah kegerakan Tuhan. Tuhan sedang bergerak di mana nih ya? Tuhan sedang bergerak di mana nih ya? Nah, temukan itu. Kalau engkau tidak menemukan, minta tolong pemimpin rohanimu. Cari orang pemimpin rohani yang sudah berada di kegerakan itu. Saya berani pastikan, orang Kristen yang tidak di dalam pusaran kegerakan Allah, dia mengalami kebosanan. Orang Kristen yang tidak berada di pusat kegerakan Allah, dia akan mengalami kebosanan, bete, bermasalah dengan dirinya sendiri terus. Tapi ketika dia berada di pusat kegerakan Allah, maka dia berotoritas, berkuasa, antusias, semangat, berkobar-kobar. Karena dia berada di pusat kegerakan Allah. Amin. Ciri orang yang antusias apa? Berkobar-kobar. Ciri revivalist adalah orang yang berkobar-kobar. Jawabnya, aku bekerja sekian bagi Tuhan Allah semesta. Kata siapa ini? Elia. Temukan pendeta yang bekerja segiat-giatnya untuk Allah. Temukan pendeta yang semangat, antusias, yang berkobar-kobar. Temukan pemimpin yang revivalist, yang berada di pusat kegerakan Allah. Ketika si bungsu meninggalkan kegerakan itu, maka dia mati di kandang. Ketika si bungsu itu dia tidak tunduk taat di pusat kegerakan, maka justru dia kelaparan. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja, yang rajin ini, rajin itu dan sebagainya. Jangan. Tapi pastikan kau berada di kegerakan Tuhan. Tuhan, apa kegerakanmu sekarang ini? Ikutlah di sana. Amin. Saya undang Bapak Ibu sekalian, mari bergerak bersama dengan saya. Saya undang Bapak Ibu sekalian, mari bergabung dengan kegerakan yang penuh dengan kuasa ini. Yang keenam, menerima jubah revivalist, rela dan berani meninggalkan semuanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Begitu Elisa menerima jubah Elia, maka Elisa meresponinya apa? Dia meninggalkan lembunya, dia meninggalkan bajaknya, dia meninggalkan semua usaha pekerjaannya. Dia mengikuti siapa? Elia, ya. Terus dia pamit. Dia ternyata Elisa ini punya toto kromo, sopan santun. Oke Pak, aku mau ikut jenengan Pak. Ning kulo ajeng pamit riyen kali bapak kulo, ibu kulo. Oh enggak apa-apa. Kata menariknya apa? Ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Penerapannya begini. Kalau engkau sudah mengalami sesuatu dari pelayananku, ingatlah itu. Itu benih ilahi, itu benih kerajaan yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu. Jangan ada siapapun yang mendistraktmu. Yang ketujuh, menerima jubah revivalist adalah setia dan selalu ada. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai.
Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Elisa tidak mau meninggalkan Elia, bahkan dia bersumpah demi Tuhan dan demi dirinya sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa Elia begitu bestie dengan Elisa, begitu soulmate, begitu lekat dengan Elia? Karena Elia ini orang anugerah, bukan orang sembarangan. Ini bukan masalah idola. Ini masalah ada mandat surga yang diterima oleh Elia dan itu diturunkan kepada Elisa. Ini bukan masalah hubungan lahiriah lagi. Nah, gereja harusnya sampai ke level ini, level dimensi surga. Ini gereja harusnya bukan masalah boleh apa tidak, berdosa apa tidak, bukan di situ saatnya gereja itu. Harusnya gereja itu sudah berada di level dimensi kerajaan surga. Gereja harusnya sudah berada dalam mandat surga. Gereja harus mewarisi apa yang menjadi warisan surga. Tidak hanya berkutat dengan sakit hati, kepahitan, kecentok, tersinggung, luka hati. Mari kita tinggalkan itu semuanya. Pada waktu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah ia kepadanya, baiklah tinggallah di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya, 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Nah, terjemahan lain mengatakan begini, 50 orang dari kelompok nabi itu mengikuti dari jauh sambil mengamati Elia. 50 rombongan nabi di sini apa? Berdiri memandang dari jauh. Kalau di versi mudah dibaca, 50 rombongan nabi itu mengikuti dari jauh sambil mengamati Elia. Hanya mengamati saja. Tapi Elisa tidak. Dia menemukan orang ini luar biasa. Orang ini keren. Dia langsung meleburkan diri dan masuk kepada agenda ilahi. Ini sungai besar. Ini kegerakan sungai besar. Harusnya jangan diamati saja. Ini kok besar banget ya. Oh bagus loh, ada ikannya. Oh bagus loh, ada. Oh bagus sekali ini. Jangan mengamati kegerakan. Masuklah dalam kegerakan. Dan ajaibnya, ketika Elia memukul sungai Yordan dan terbelah, Elisa pun juga memukul sungai Yordan terbelah. Kegerakannya sama, mujizatnya sama. Kenapa ada jemaat tidak sama dengan pendetanya? Pendetanya mengalami banyak mujizat, kesembuhan, kemenangan, sukacita, terobosan. Jemaatnya tidak mengalami. Karena jemaatnya hanya mengamati saja. Jemaatnya hanya memandang dari jauh, mengamati saja. Sekarang cek, koreksi, renungkan hidupmu. Engkau mengamati kegerakan kita atau masuk di dalamnya? Kalau Bapak Ibu ikut kegerakan ini, maka apa yang gereja ini alami, engkau akan mengalaminya. Apa yang aku alami akan mengalaminya. 50 rombongan nabi ini, dia tidak memilih untuk pilihan yang tepat. Dia hanya memilih apa? Memandang dari jauh dan mengamati. Kenapa ada jemaat mengalami mujizat, kesembuhan, perkenanan Tuhan, kemenangan yang dahsyat seperti aku alami, dan ada yang tidak? Karena yang tidak mengalami itu hanya mengamati dari jauh. Ke-8, menyangkal diri. Kita baca 1, 2, 3.
50 orang dari kelompok nabi itu mengikuti dari jauh sambil mengamati Elia. Dan Elisa juga berdiri di tepi sungai Yordan. Sementara 50 orang lain mengamati Elia, Elisa bersama dengan Elia. Artinya apa di sini? Artinya dia tidak sama dengan orang lain. Artinya dia menyangkal diri. Katakan dengan saya, menyangkal diri. Tidak sama dengan orang lain. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Orang yang mengikut Yesus harus apa Bapak Ibu? Pertama apa? Menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, orang yang mau ikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya dan terus mengikuti aku. Menyangkal diri artinya melupakan kepentingan sendiri. Dan melupakan kepentingan sendiri ini masalah besar bagi kita termasuk orang Kristen. Karena kecenderungan kita adalah mengutamakan kepentingan sendiri. Inilah kesulitan orang Kristen tidak meleburkan di dalam dimensi kerajaan. Inilah kesulitan orang Kristen hanya baik-baik saja, tapi di balik kebaikan ada kemunafikan. Karena hanya menjadi orang Kristen yang baik, tapi tidak berada dalam penyangkalan diri. Inilah sebabnya kenapa banyak orang Kristennya baik, tapi di balik kebaikannya ada kemunafikan, ada luka hati, kepahitan, ketersinggungan dan sebagainya. Karena tidak melupakan kepentingannya sendiri, belum menyangkal diri. Amin. Jadi mari beresi hidup kita. Mari kita tidak mementingkan kepentingan sendiri. Lanjut berikutnya, apa penyangkalan diri itu? Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika ada orang yang mau mengikut aku, ia harus melupakan keinginannya sendiri. Ia harus memikul salib yang diberikan kepadanya dan harus mengikuti dia. Tadi apa? Tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Sekarang ini apa? Melupakan keinginannya. Ini juga menjadi masalah besar dalam diri orang Kristen untuk masuk dalam dimensi kerajaan. Karena apa? Karena banyak orang Kristen tidak mau melupakan keinginannya sendiri. Yang ada adalah orang Kristen itu mengejar keinginannya sendiri. Betul? Ini masalah. Dino minggu, sok minggu arisan gereja, nyumbang gereja, kerja bakti gereja. Nyumbang arisan gereja, nyumbang arisan rewang, mepe gabah. Bapak Ibu, kita hanya menjadi orang Kristen yang baik, tapi kita belum menyangkal diri. Menurut Bapak Ibu, wajar gak sih melupakan keinginan sendiri? Wajar gak sih? Masuk akal gak sih? Kita punya keinginan, bukan? Kita punya kepentingan, bukan? Tapi keinginan kita, kepentingan kita harus kita lupakan. Wajar gak sih? Bagus kalau Bapak Ibu punya pikiran, pandangan, pemahaman wajar. Kalau Bapak Ibu ngomong gak wajar, berarti yang gak wajar firman Tuhan atau kita. Karena sewajarnya kita ini tidak mementingkan diri sendiri. Sewajarnya kita melupakan keinginan-keinginan kita sendiri. Betul? Jadi kalau kita masih mementingkan diri sendiri, masih belum bisa melupakan keinginan kita sendiri, kekristenan kita tidak wajar. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ini firman di mana ini? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 10. Ini adalah pesan daripada Paulus kepada anak rohaninya bernama siapa? Timotius. Paulus mendapati bahwa Timotius anak rohani yang berhasil, yang bukan sekedar orang Kristen baik, tapi orang Kristen yang setia dan selalu ada buat bapak rohaninya. Buktinya apa? Buktinya engkau mengikuti ajaranku. Ajaran siapa? Paulus. Timotius mengikuti ajaran Paulus. Cara hidupku. Timotius mengikuti cara hidup Paulus. Kemudian pendirianku. Jadi pendirian Timotius sekarang
mengikuti pendirian Paulus. Imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Seorang anak rohani harus berani meninggalkan, rela meninggalkan ajarannya sendiri, caranya sendiri, pendirian sendiri, iman sendiri, kesabaran sendiri, kasihnya sendiri, ketekunan sendiri, dan bergabung kepada Bapak rohaninya. Bisa katakan amin? Inilah harga seorang anak rohani. Yang jelas lagi di sini ayat yang bahasa Indonesia sehari-hari. 1, 2, 3. Tetapi engkau sudah mengikuti ajaran-ajaran saya, kelakuan saya, dan tujuan hidup saya. Seorang anak rohani, dia tidak punya tujuan hidup sendiri. Bisa katakan amin? Seorang anak rohani, dia menyelaraskan tujuan hidupnya dengan tujuan siapa? Dengan siapa? Bapak rohani. Dan tujuan hidup saya. Engkau sudah melihat sendiri bagaimana saya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus dan mengasihi sama manusia. Engkau juga tahu kesabaran dan ketabahan saya. Dan Timotius ikut di situ. Ini bukan masalah idola, tapi masalah Timotius mendapat mandat kerajaan surga yang dia terima dari Paulus. Hubungan Bapak rohani ini perjanjian lama sampai perjanjian baru itu selalu ada. David Wood mengatakan begini, orang Kristen yang tidak punya bapak rohani, dia yatim piatu. Seorang anak yatim piatu tidak punya warisan dan dia gelandangan, tidak tahu arah tujuannya. Kesimpulan, untuk menerima jubah revivalist, seorang harus mematikan keakuannya. Amin. Menyangkal diri itu artinya tidak mementingkan kepentingan. Menyangkal diri itu artinya melupakan keinginannya sendiri. Itu semua terangkum dalam apa? Mematikan keakuan. Amin. Kalau engkau mematikan keakuanmu, maka engkau akan menjadi revivalist, menjadi orang Kristen yang bukan sembarangan, tapi orang Kristen yang berada di dalam dimensi kerajaannya.